Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali saya dapat berjumpa kembali dengan Anda dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Anfal. Pada pertemuan kita hari ini akan melanjutkan ayat kemarin yang insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas ayat 27 hingga 35. Jika pertemuan kemarin sudah dijelaskan oleh Bapak Quraisy bahwa manusia yang buruk dari binatang adalah manusia yang buta, tuli, dan tidak berakal. Pada episode kali ini, insya Allah kita akan membahas sedikit masalah makna amanah hingga fungsi harta yang tentunya akan dijelaskan oleh Bapak Quraisy Shihab. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Pak? Alhamdulillah. Semoga Bapak tidak bosan ketemu saya terus itu ya orang Pak. tua, kalau ditanya sehat selalu jawab sehat. Karena Ya. sehatnya orang tua itu selama masih bisa bernafas. Sehat. Nah, saya tidak sendirian ke sini, Pak. Oke. Saya bawa ibu-ibu cantik ini dari IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Waduh, Terima kasih sudah diberikan kesempatan pada Bapak, pada kami ketemu Bapak untuk bisa mendengarkan pencerahan, betul kan? Bukan begitu, Bu? Iya. Nanti Ibu boleh dong bertanya sama Pak Quraisy. Oh, iya. Tapi ada Pasti. waktu nanti ya, Bu. Silakan Pak, kita akan melanjutkan Baik, ayat kemarin. baik. Hari ini ayat 27 hingga 35, Pak. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 27 menyatakan demikian. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Kita terjemahkan, wahai orang-orang yang beriman, jangan mengkhianati Allah dan Rasul, dan jangan juga mengkhianati amanat-amanat yang diserahkan kepada kamu. Jangan mengkhianati amanat-amanat kamu, padahal kamu mengetahui, yakni buruknya mengkhianati amanat. Mari kita lihat dulu satu persatu. Khianat itu apa artinya? Kita lihat, kalau dari segi bahasa, itu terambil dari akar kata mengurangi. Khianat. Jangan mengkhianati, jangan mengurangi. Mengkhianati amanat itu bukan berarti tidak menyerahkannya, tetapi menguranginya. Mengurangi aja tidak boleh, apalagi menyembunyikan. Ya kan? Oke. Kalau ada satu orang diberi amanat ini ada, karena ibu-ibu pengusaha ini saya mau kasih yang banyak jumlahnya. Diberi katakanlah 100 juta amanat. Ibu kembalikan 99,9 juta. Kurang 100. Itu namanya khianat. Mengurangi kan? Bahkan dulu, kita punya orang tua-tua dulu, ibu saya dulu begini. Kalau ada orang menitipkan uang padanya sebagai amanat, 100.000, uang yang 100.000 itu dikembalikannya persis seperti apa yang diberikan, bukan cuma nilainya. Jadi uang 100.000-nya itu juga yang kembali. Karena boleh jadi, dia katakan apa? Uang 100.000 yang saya titipkan dulu itu baru, bagus. Yang kembali harus yang itu juga. Nah, itu sebenarnya dasar amanat. Memang yang diberi amanat itu manusia. Al-Quran menyatakan pernah suatu ketika Allah menawarkan amanat ini kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung. Ini ada amanat. Mereka semua menolak. Tuhan, kami tidak mampu. Asfaqna minha. Kami tidak mampu. Ini amanat terlalu besar nih. Mereka tolak. Manusia yang terima. Manusia yang menerima amanat ini, tapi tidak melaksanakannya atau mengurangi dari amanat itu, dinilai Tuhan bodoh, lagi berlaku aniaya. Satu hal yang kita ingin garis bawahi. Kalau begitu, kalau ada yang menyerahkan amanat pada seseorang,
tidak apa-apa dia tolak. Tuhan tidak marah kalau ditolak. Saya tidak mampu. Saya tidak bisa menerima amanat. Jangan menerima amanat padahal Anda tidak mampu. Atau menduga keras tidak mampu menerimanya. Lebih baik menolak. Itu dalam segala hal. Amanat itu banyak sekali. Itu sebabnya di sini dia katakan amanatikum. Amanat-amanat yang dibebankan, yang diberikan kepada kamu. Nah, kita lihat. Amanat sekarang kita lihat apa itu. Bagaimana substansi hakikat amanat itu apa. Kata amanat itu seakar dengan kata iman. Seakar dengan kata aman. Semuanya terambil dari amanat itu sesuatu yang saya serahkan kepada orang lain yang saya percaya bahwa barang yang saya serahkan itu aman di tangannya. Sehingga waktu saya minta lagi itu kembali utuh. Sesuai. Itu amanat. Jadi titipan, saya tidak menitipkan amanat itu kepada orang yang saya tidak percaya. Saya harus iman sama dia, saya harus percaya sama dia. Saya tidak titipkan amanat itu kepada orang yang saya percaya, tetapi saya ragu dia akan menyia-nyiakannya. Itu amanat. Nah, amanat banyak. Ada amanat antara manusia dengan Tuhan. Tuhan mengamanatkan pada kita untuk ini. Ada amanat antara manusia dengan Rasul. Ada amanat antara manusia dengan sesama manusia. Jabatan itu amanat. Bisikan, ada ini, rahasiakan ya. Itu amanat. Jangan bocorkan. Perkawinan itu amanat. Amanat di tangan suami. Ini si ayah, Jakob ini putri saya, pelihara dia, setia dengan dia. Itu juga, itu ijab kabul itu begitu sebenarnya. Itu semua amanat. Anak itu amanat. Harta itu amanat. Itu semua amanat. Ibu-ibu pengusaha, usaha itu amanat. Barang yang diperjualbelikan itu amanat. Jangan terjadi pengurangan. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Padahal kamu mengetahui satu hal yang kita mau lihat sekarang. Ada 3 hal dalam kehidupan ini yang disepakati semua orang. Yang pertama, semua orang, apapun agamanya, mengakui bahwa menepati janji itu baik. Kelompok pencuri pun sepakat, tepati janji baik. Itu satu. Yang kedua, semua sepakat bahwa menunaikan amanat itu baik dan menyia-nyiakannya buruk. Walaupun siapapun agamanya yang memberikan Anda amanat, itu baik. Yang ketiga, menghormati orang tua itu perlu. Apapun agama orang tuamu. Semua sepakat begitu. Saya Muslim, orang tua saya kafir. Saya harus hormati. Saya Muslim, orang tua saya bajingan. Saya harus hormati dia. Itu 3 hal yang disepakati oleh semua orang. Apapun agamanya. Nah, jadi wa antum ta'lamun. Padahal fitrah kamu, nurani kamu itu mengakui bahwa ini. Jadi jangan kamu khianati itu. Wa antum, saya kira sebentar kita lanjutkan. Subhanallah, begitu berat tanggung jawab kita dalam memegang amanat ya Pak. Dalam menerima amanat. Jadi betul. Pesan Pak Kuda juga jangan pernah mau memegang amanat atau mengambil amanat jika kita tidak sanggup untuk menjalankannya. Karena manusia yang bodoh dan aniaya adalah manusia yang mengkhianati amanat. Pemirsa, tetaplah di Tafsir Al-Misbah.
Ini saya biasa berpikir-pikir, Tuhan ini baiknya ya. Dia bocorkan soal ujian. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Anfal. Tadi sudah Bapak jelaskan di segmen sebelumnya adalah 3 hal yang disepakati oleh siapapun dia atau agama apapun dia adalah tepat janji, menghormati orang tua, dan juga menunaikan amanat. Betul begitu Pak? Betul. Silakan dilanjutkan kembali Pak uraiannya. Baik, kita lanjutkan. Ayat selanjutnya mengingatkan semua pihak. Allah berfirman, wa'alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Saya di episode yang lalu kemarin malam itu berbicara tentang fitnah. Saya katakan saya ingin ulangi lagi karena ini kesalahan umum. Orang beranggapan bahwa fitnah itu adalah menuduh orang lain melakukan sesuatu yang buruk dan menisbahkannya kepada orang lain. Itu padahal tidak demikian. Itu kan kira-kira fitnah ya. Itu dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab, bahasa Al-Quran, fitnah itu artinya ujian atau siksaan. Nah, kita lihat sekarang ayat kita ini. Ketahuilah bahwa harta kamu dan anak-anak kamu adalah ujian. Harta itu ujian. Ujiannya bagaimana caranya kamu mendapatkan itu. Nah, ini pengusaha nih. Gimana caranya mendapat? Melalui penipuan, melalui cara yang tidak halal. Baru yang kedua ujiannya, bagaimana caranya kamu membelanjakannya. Apakah membelanjakannya untuk sesuatu yang buruk? Apakah membelanjakannya untuk sesuatu yang baik? Itu diuji. Ketahuilah bahwa itu ujian. Ini saya biasa berpikir-pikir, Tuhan ini baiknya ya. Dia bocorkan soal ujian. Tahu loh. Karena itu hati-hati. Saya sedang diuji nih. Nabi Sulaiman begitu. Hada min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Ini anugerah dari Allah untuk menguji aku. Ujiannya di sini apa? Apakah saya bersyukur atau tidak? Itu ujiannya harta, itu ujiannya anak-anak. Wa annallaha indahu ajrun azim, dan ketahuilah bahwa di sisi Allah ada ganjaran yang besar. Itu maksudnya apa? Sedikit yang dari Allah itu lebih baik daripada banyak yang dari setan. Itu sebabnya begini Bu. Jangan duga orang yang berpenghasilan 100 juta satu bulan. Gitu. Jangan duga dia lebih bahagia, lebih banyak dia dapat daripada orang yang berpenghasilan 10 juta. Tidak logis, ya. Tetapi ada dalam ajaran agama yang dinamai keberkatan. Satu orang yang berpenghasilan banyak, tapi hatinya tidak tenang, anaknya sakit, jangan terus bawa ke Singapura. Uangnya habis. Yang ini hatinya tenang, oh ini tidak apa-apa nih, demam biasa nih. Belikan obat Panadol. Sudah sembuh. Tidak keluar. Ada orang tidak berkat waktunya. Jadi jangan duga bahwa banyak itu otomatis baik. Itu sebabnya kita di sholat subuh tuh ada yang berdoa. Kalau dia baca doa kunut atau tidak itu persoalan, tidak ada masalah buat saya. Tapi di situ doanya, ya Allah berkatilah apa yang kamu berikan pada saya. Rezeki itu. Karena satu hal lagi yang saya ingin garis bawahi. Ada yang dinamai hasil usaha. Ada yang dinamai rezeki. Apa bedanya?
Rezeki itu adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan. Hasil usaha ibu belum tentu ibu bisa manfaatkan. Hasil usaha. Orang yang berusaha kaya raya, dapat uang sedemikian banyak, itu hasil usahanya. Tetapi, kalau dia meninggal, dia manfaatkan enggak? Itu tadi. Tidak. Yang mendapat manfaatnya itu keturunannya. Padahal bukan hasil usahanya. Kalau begitu yang dia tinggal, hasil usahanya tapi bukan rezekinya. Yang ini rezekinya, tapi bukan hasil usahanya. Allah berfirman, wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Nafkahkan dari hasil usaha kamu yang baik. Kalau dari hasil usaha kamu yang buruk, kalaupun kamu nafkahkan, saya tidak terima. Ya, kita kembali ke mari bahwa ketahuilah bahwa di sisi Allah itu ada ganjaran yang besar. Jadi walaupun sedikit kalau dari Allah, tapi kalau diberkati itu jauh lebih baik daripada banyak. Kembali kalau begitu, anak-anak juga ujian. Ada orang tua ingin menjadikan anaknya seperti dia. Jangan. Anak punya kepribadian. Ada orang tua karena cintanya pada anaknya melanggar. Anaknya minta ini, minta itu, dia biarkan dia. Itu ujian. Itu sebabnya Nabi bersabda, diberkati seorang tua yang membantu anaknya berbakti kepadanya. Bagaimana wahai Rasul seorang tua membantu anaknya berbakti kepadanya? Dia tidak membebaninya dengan beban yang di batas kemampuannya. Kita punya anak puasa, masih kecil. Ayo bangun sahur, ini. Tidak usah dipaksa. Ya toh, jangan beban. Jangan hina dia. Jangan maki dia, jangan perbodoh dia. Karena itu semua berbekas. Nah, itu ujiannya anak itu. Itu sebabnya di Al-Quran dikatakan zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Sudah dihiaskan di dalam hati manusia kecintaan kepada anak-anak, kepada lawan seks, kepada harta, dicintakan. Bisa jadi Allah yang mencintakannya kalau sesuai dengan batas. Tapi kalau sudah keluar batas, itu setan yang menciptakannya. Nah, ketahuilah bahwa dia itu ujian buat kamu. Nanti kita akan lanjutkan kembali ya Pak ya. Pemirsa, tetaplah bersama kami di program Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Anfal. Tutupi kesalahan. Dia masih ada, tapi ditutupi. Tidak terlihat orang. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Anfal. Kita bisa lanjutkan kembali Pak. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum dan seterusnya. Wahai orang-orang yang diuji biasa bingung ya. Iya, betul. Kita di sekolah, di kuliah, di sekolah ini, waduh ini pertanyaannya bagaimana ya, bingung ya. Nervous. Gimana ini menjawabnya? Ada orang-orang yang mungkin dia sudah pernah tahu, dia lupa. Dia ini bingung. Ini juga ujian ini juga, Tuhan anak ini bingung ini, bagaimana ini? Allah memberi petunjuk, bagaimana caranya supaya tidak bingung. Apa petunjuknya? Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, Allah memberikan kamu tolok ukur memisahkan ini benar atau ini salah. Kalau tidak ingat Allah, tidak ada. Bagaimana nih? Saya bingung bagaimana nih? Nah, saya jelaskan lebih rinci tentang hal ini. Furqan, pemisah. Kalau ibu menemukan satu kata yang akhirnya an, itu antara lain berarti sempurna. Quran, bacaan sempurna. Rahman, rahmat Allah yang sempurna.
hayawan, hidup yang sempurna, irfan, pengetahuan yang sempurna, furqan, diberi alat yang sempurna yang bisa membedakan ini benar, ini salah. Kalau di multiple choice ujian, ini yang benar, ini yang salah. Caranya bersihkan hati, bertakwa kepada Allah. Hati itu bisa juga kita ibaratkan dengan receiver. Kalau dia bersih, tertangkap dengan baik. Tidak ada storing, gelombang di radio bisa nangkap dengan baik. Karena udara bersih, di TV begitu. Hati juga begitu. Bersihkan hati Anda, bertakwa kepada Allah. Niscaya Allah akan memberikan suatu alat dalam hati Anda untuk membedakan apa yang benar dan apa yang salah. Menjadikan Anda memiliki nurani. Menjadikan malaikat menyertai Anda. Malaikat menyertai kita, dia yang membimbing kita kemari. Kalau setan yang menyertai kita, dia bimbing kita. Itu maksud ayat ini. An yaj'al lakum furqanan, baru wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Dan Allah akan menutupi kesalahan kamu. Ditutupi kesalahan. Dia masih ada, tapi ditutupi. Tidak terlihat orang. Ada orang yang punya kesalahan. Wa yaghfir lakum, dan Allah juga mengampuni dosa-dosa kamu. Di dunia ditutupi kesalahannya, di akhirat diampuni dosanya. Itu takwa. Di dunia dia diberi alat untuk memisahkan yang baik dan yang buruk, dan di akhirat dia mendapat keselamatan. Wallahu dzul fadlil azim. Allah memiliki anugerah yang sangat agung, yang sangat besar. Saya kira kalau mau bertanya sebelum saya lanjut, tapi sebelum bertanya minum dulu. Silakan Ibu, sebelum imsak. Silakan. Silakan Bu. Silakan Ibu bertanya. Begini Pak, mengenai keberkatan. Iya. Seperti Pak katakan tadi bahwa seseorang yang mendapatkan penghasilan besar dan mereka yang sedikit lebih berkah yang mana, karena tergantung dari masing-masing individu merasakannya. Seperti yang terjadi bahwa ada ukuran bahwa tol ukur kemiskinan yang di negara kita ini. Karena kan sebenarnya belum tentu orang yang penghasilannya kecil atau rendah itu nggak bahagia atau nggak tenang. Betul. Itu kan kalau dia bisa semeleh istilahnya, bisa nerimo apa yang dia terima, saya pikir dia bahagia, bisa merasakan kebahagiaan itu. Tapi berbeda dengan yang sudah mendapat penghasilan banyak, toh kenyataannya kurang terus gitu. Betul. Ya, ini sebenarnya terus terang saja Prof, menjadi fenomena yang saat ini terjadi, sehingga terjadi pengurasan atau ya segala hal ya yang kita lihat saat ini. Menurut Prof, ini sebenarnya pemahaman yang salah atau mereka memang melalaikan dengan tuntunan dari Al-Quran itu? Iya, dua-duanya pemahaman yang salah bisa jadi, atau dia mengabaikan. Dalam arti, ada orang yang salah paham, belum tahu. Boleh jadi dia sudah tahu, tapi dia abaikan. Itu dua-duanya bisa. Jadi begini Bu, tolok ukur kebahagiaan itu adalah kepuasan setelah usaha halal maksimal. Itu orang bahagia. Tolok ukur kebahagiaan itu adalah mengurangi sedapat mungkin ketergantungan. Kalau terlalu banyak ketergantungan, orang tidak bahagia. Saya sering beri contoh, ada orang baru enak makan kalau ada sambal. Kalau tidak ada, dia tidak bahagia. Nah, kemudian, kekayaan itu bukan pada banyaknya apa yang dimiliki, tetapi sedikitnya kebutuhan. Jadi kurangi kebutuhan dan ukurlah keinginan Anda dengan kemampuan Anda. Kekayaan itu lingkaran bulat. Kecil pun selama dia bulat itu sudah lingkaran. Besar kalau tidak bulat itu bukan lingkaran. Itu banyak orang yang nggak sadari itu. Sehingga dia mau seperti orang yang minum air laut, tidak pernah puas.
Padahal kalau air ini sedikit itu bisa memuaskan. Saya kira begitu. Yang penting keberkahan ya Pak. Ya? Iya. Baik, pemirsa tetaplah bersama kami akan segera kembali lagi. Wa makana Allahu mu'adzibuhum wa hum yastaghfirun. Allah juga tidak akan menyiksa mereka selama mereka masih beristighfar. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Anfal. Jika ada ibu yang ingin bertanya, saya akan berikan kesempatan kembali. Boleh silakan, Ibu. Ya. Ini Pak kembali kepada mengenai amanah Pak. Begitu kita lihat di luar banyak yang tidak memegang amanah. Padahal kita lihat sendiri agamanya, ya kita nilai dari luar agamanya kuat, pintar. Gimana pandangan Bapak, kok bisa berbuat tidak amanah? Itu tandanya agamanya nggak kuat, Bu. Jadi dia pandai mengelabui, itu munafik. Munafik. Itu banyak. Pandai, hatinya Udah ke buruk, haji. tidak bersih. Bisa jadi dia haji, bisa jadi dia mengetahui pengetahuan agama. Pengetahuan tidak menciptakan iman. Dia hanya mengukuhkan iman. Yang hati itulah yang menciptakan iman. Jadi bisa saja ada orang tahu dia tidak percaya. Bisa jadi ada orang hanya pengetahuannya terbatas, imannya kuat. Saya kira begitu, Bu. Pak, seperti yang tadi Bapak bilang juga bahkan langit pun diberi amanah menolak. Semua menolak. Sekarang ini kan banyak sekali kita lihat pejabat pada mengejar amanat, padahal yang Bapak bilang begitu berat tanggung jawab sebuah amanat. Betul. Itu. Ini karena kenapa ya Pak ya? Ya itu orang tidak sadar. Orang tidak sadar. Dulu di zaman Nabi ada seorang sahabat bernama Abu Musa al-Ash'ari. Orangnya itu beragama luar biasa. Tetapi dia lemah. Dalam arti kata tidak memiliki ketegasan, peragu. Jadi dia minta, saya mau jabatan, wahai Nabi. Itu sekarang. Nabi berkata, innaha amanah, wa innaha khizyun wa nadama yaumil qiyamah. Jabatan itu amanah. Kamu kalau tidak mempertanggungjawabnya, itu akan menjadi penyesalan bagi kamu di hari kemudian dan akan menjadi kehinaan. Jadi belum tentu orang yang yang beragama baik mampu untuk menerima suatu amanat. Belum tentu. Jadi itu ukur diri Anda. Anda menolak satu amanat karena tidak mampu, itu justru lebih baik daripada menerimanya lantas berantakan. Ya kan? Itu. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan kembali Pak ayat kita. Oke, kita lanjut. Ayat-ayat berikut ini berbicara menyangkut kaum musyrik di Mekah. Waktu Nabi mencapai puncak dari penganiayaan mereka terhadap Nabi. Ini ayat berbicara wa izyamkuru bikal ladzina kafaru dan seterusnya. Ayat ini bercerita bahwa renungkanlah, ingatlah ketika orang-orang kafir bermusyawarah untuk menahan kamu atau membunuhmu, wahai Nabi Muhammad, atau mengusirmu dari Mekah. Mereka putuskan kita bunuh. Maka pada malam harinya, waktu mereka berkumpul bermaksud membunuh Nabi, Nabi diselamatkan Allah, keluar dari rumahnya, menaburkan tanah di kepala orang-orang yang mau membunuhnya, lalu pergi berhijrah. Allah meminta Nabi Muhammad renungkan itu. Bagaimana Allah bisa membantu seseorang yang sudah dikepung, tetapi selamat dan bisa berhasil membangun suatu masyarakat di Madinah. Itu ayat kita ini. Nah, baru dia cerita lagi keburukan mereka yang lain. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, mereka berkata, kami sudah dengar ini, kalau kami mau, kami juga bisa buat seperti itu. Itu dalih orang-orang yang lemah. Nah, coba ini, bukti ini kan baik. Terus jelek ini kalau saya mau bikin bisa juga seperti itu. Sampai sekarang ada yang begitu.
Banyak yang begitu. Ini orang musyrik dulu begitu. Ini ayat-ayat Al-Quran. Hati kecil mereka berkata ini hebat sebenarnya ini. Tapi dia tidak mau akui kehebatan orang. Terus dia berkata, kalau saya mau, saya bisa juga bikin begitu. Padahal dia bohong. Itu sifat-sifat buruk ini. Sampai-sampai mereka berkata apa? Ya Allah, kalau memang apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ini hak, hujani kami dengan batu, biar kami tersiksa. Ini kan orang pici ini. Mestinya dia berdoa, ya Allah kalau memang ini benar, beri saya petunjuk supaya saya mengakui itu. Tapi kalau orang sakit, orang keras kepala bagaimana? Kalau ini memang benar, biar saya mati aja. Ada orang yang benci sama suaminya, dia bilang kalau memang suami saya di sorga, saya biar di neraka aja. Itu gila. Sombong sekali itu. Ya kan, ada kan yang begitu. Ya. Karena tidak mau, akui dong. Itu keburukan. Nah, Allah mengingatkan bahwa Allah tidak akan menyiksa mereka selama engkau wahai Muhammad ada di tengah mereka. Kamu terlalu hormat di sisi kami. Nah, ini pelajaran lagi. Kalau ada orang yang salah, jangan marahi dia di depan orang terhormat. Ada pembantu lah misalkan, ini salah. Jangan terus marahi, kamu itu tidak boleh begitu di depan tamu. Allah begitu. Kami tidak siksa mereka selama kamu ada. Pelajaran tuh. Jangan mempermalukan, jangan menampakkan kemarahan di hadapan orang terhormat. Oke. Kemudian wa makana Allahu mu'adzibuhum wa hum yastaghfirun. Allah juga tidak akan menyiksa mereka selama mereka masih beristighfar. Ya Allah ampuni kami. Itu tidak akan ada siksaan. Nah, baru tapi orang-orang musyrik itu wajar untuk disiksa karena mereka menghalangi orang pergi ke Masjidil Haram. Nabi mau umrah tidak boleh, sahabat mau umrah tidak boleh. Ini tidak wajar nih. Ini wajar untuk disiksa. Nah, mereka berkata kamilah yang bisa mengurus Masjidil Haram itu. Padahal sebenarnya yang bisa mengurus masjid itu harus orang-orang yang bertakwa, bukan yang seperti mereka. Baru yang terakhir dikatakan, salat mereka itu, salatnya orang musyrik itu adalah bersiul dan bertepuk tangan. Kalau di masjid mereka siulan, di masjid mereka tepuk tangan. Kalau Nabi membaca Al-Quran, ribut-ribut, biar jangan ada orang yang dengar. Nah, orang-orang semacam ini, itulah yang wajar untuk mendapat siksa karena kekufuran mereka. Satu hal yang saya ingin tambahkan, di sini dia katakan mereka bersiul dan mereka bertepuk tangan di masjid. Nah, ulama-ulama lantas mengambil satu pelajaran, boleh bersiul tapi jangan bersiul di masjid. Boleh tepuk tangan tapi jangan tepuk tangan di masjid. Karena itu menyerupai mereka kan. Boleh menampakkan ada orang baca Quran terus tepuk tangan, tidak boleh. Ada akad nikah biasa kita lihat itu di sini ya, terus dia jawab dengan baik, tepuk tangan, tidak wajar itu tepuk tangan. Saya kira ini pelajaran yang kita bisa. Alhamdulillah. Pemirsa, kami akan segera kembali lagi, tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Orang yang paling menyesal di hari kemudian adalah orang yang berusaha secara haram, lantas dia meninggal diwarisi oleh keluarganya yang taat. Dan apa yang disedekahkannya kepada orang lain. Saya kasih orang, itu harta saya. Karena apa? Saya memberi orang, itu namanya saya titipkan pada orang, saya nanti terima di sana. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Anfal. Pak, sebelum Bapak memberikan kesimpulannya, ada satu pertanyaan Pak sebenarnya. Tadi di ayat sebelumnya Bapak bilang bahwa nafkahkanlah hasil usahamu. Ya. Allah tidak bilang nafkahkanlah hasil rezekimu. Ini Pak, tapi boleh nggak Pak, misalkan kita menafkahkan hasil rezeki yang tanpa sebenarnya dari hasil usaha, misalnya kayak warisan, itu kan rezeki ya Pak ya? Itu boleh kita menafkahkan? Boleh. Jadi begini,
hasil usaha ada yang berupa rezeki, ada yang bukan rezeki. Itu hasil usaha. Ya kan? Hasil usaha ada berupa hasil usaha yang baik, ada berupa hasil usaha yang buruk. Korupsi itu hasil usaha, tapi yang buruk. Usaha korupsi. Nah, Allah memerintahkan, nafkahkan hasil usahamu yang baik. Nah, hasil usaha ini bisa saya gunakan untuk keluarga saya nafkahkan buat dia. Tetapi yang saya bisa manfaatkan, itu namanya rezeki. Rezeki adalah bagian dari hasil usaha. Ya kan? Jadi kalau Anda sudah gunakan, itu sudah menjadi rezeki Anda. Kalau Anda tidak gunakan, itu menjadi rezeki orang lain. Bisa jadi rezekinya binatang. Itu sebabnya dalam agama, ada yang berkata begini, kita dengar hadis Nabi. Putra-putri Adam berkata, hartaku, hartaku, hartaku. Padahal hartanya tidak lain dari 3. Apa itu 3? Yang pertama, apa yang dimakannya dan habis dimakan. Ini rezeki ibu-ibu nih, teh nih. Iya. Kalau tidak diminum bukan rezekinya ibu. Kalau disisa bukan rezekinya ibu. Ya kan? Kita dimanfaatkan. Nah, yang kedua, apa yang dipakainya sampai lapu. Baju ini harta ibu. Tapi kalau ibu tidak pakai lagi, Rezeki orang lain. rezeki orang lain. Dan apa yang disedekahkannya kepada orang lain. Saya kasih orang, Ya. itu harta saya. Karena apa? Saya memberi orang, itu namanya saya titipkan pada orang, saya nanti terima di sana. Itu hartanya. Yang lebih itu sebabnya dikatakan orang yang paling menyesal di hari kemudian adalah orang yang berusaha secara haram, lantas dia meninggal diwarisi oleh keluarganya yang taat. Hartanya yang dia usahakan itu dia bagi-bagi dalam kebaikan. Di hari kemudian dia menyesal. Saya yang berusaha, dia yang dapat ganjaran. Ya, itu hasil usaha dan. Iya. Oke. Terima kasih Pak. Silakan kesimpulannya Pak. Kesimpulannya kita baca di Al-Lughah Iya. kesimpulan. Ayat 27. Oke. Iya, kesimpulannya banyak menyangkut ayat kita ini, tapi mari kita lihat beberapa di antaranya. Iya. Dia nggak apa-apa. Itu memanfaatkan. Iya, ini dia. Kita tadi ayat 20. Ayat 27 Pak hingga 35. Oke. Ayat 27 hingga 35. Bagus. Harta dan anak-anak di samping amanat, ia juga ujian. Memelihara amanat harta dengan meraih dan menafkahkannya sesuai tuntunan Allah, sedang amanat anak dipelihara dengan mendidik dan mengembangkan potensinya. Itu amanat. Yang kedua, takwa kepada Allah melahirkan indera keenam, sehingga pemiliknya selalu memperoleh kemudahan dalam menghadapi kesulitan serta merasakan ketenangan saat suasana sulit. Itu hati jadi tenang. Makar dan upaya-upaya menghalangi tersebarnya agama Allah akan berlanjut terus dan merupakan kewajiban umat Islam untuk bekerja sama membendungnya sambil memohon bantuan Allah. Ini makar, orang menghina Islam, menghina Nabi, itu akan berlanjut terus. Tidak akan berhenti sampai hari kiamat. Ya. Kemudian, apa yang diucapkan kaum musyrik tentang Al-Quran bertentangan dengan isi hati mereka. Al-Quran menantang untuk menyusun walau seperti satu surah Al-Quran. Itu mereka abaikan, tetapi mereka mengaku bahwa mereka bisa buat. Demikianlah siapa yang tidak dapat menandingi sesuatu, tetapi mengingkarinya akan mencari dalih untuk menolak kebenaran. Itu selalu.
Keangkuhan dan kekerasan kepala dapat mengantar seseorang berucap dengan ucapan yang tidak logis atau bersedia menanggung siksa. Biar saya yang tanggung siksanya. Itu tidak boleh itu. Itu karena angkuh. Ada dua faktor yang dapat menghindarkan jatuhnya siksa. Pertama, keberadaan Rasul di tengah masyarakat, dan kedua, istighfar memohon ampun Allah. Ini juga menunjukkan betapa agung Rasul di sisi Allah, sekaligus mengandung pelajaran untuk tidak marah apalagi menyiksa di hadapan orang terhormat. Itu kesimpulan. Yang terakhir, pembina masjid haruslah orang yang bertakwa kepada Allah, yang memberi perhatian yang besar guna terlaksananya ibadah, dakwah dan pengajaran di dalam dan di sekitar masjid. Itu orang yang membina. Saya kira itu kesimpulan kita. Okay. Puas ya Bu ya. Terima kasih Pak Quraish, terima kasih Ibu sudah menemani saya ke sini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, semoga kita semua bisa menjaga amanah yang sudah Allah berikan pada kita, karena begitu berat tanggung jawab berupa amanah itu. Semoga kita semua dapat bisa memetik hikmah dari apa yang sudah diuraikan oleh Pak Quraish pada pagi hari ini. Sampai jumpa besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.